Seorang ayah tunggal bernama Bayu Aditama memasuki Hotel Meridian Nusantara miliknya sendiri beberapa menit sebelum tengah malam. Ia mengenakan hoodie abu-abu sederhana, celana jeans yang sudah usang, dan sepatu kets biasa. Sementara putri kecilnya yang berusia 8 tahun, Kirana Aditama, tertidur lelap di pundaknya sambil memeluk boneka beruang kesayangannya bernama Kapten. Bayu Aditama hanya meminta satu kamar untuk bermalam, tetapi petugas resepsionis, Reza Pratama, menatap penampilannya dari ujung kepala hingga kaki sebelum membungkuk sedikit dan berkata dengan suara yang cukup keras agar orang-orang di sekitar mendengarnya, bahwa hotel itu bukan tempat yang bisa dimasuki begitu saja oleh sembarang orang. Tidak sampai 3 menit kemudian, Reza Pratama dengan ramah menyerahkan 2 kartu akses kamar kepada sepasang suami istri yang berpakaian sangat rapi meskipun mereka juga datang tanpa reservasi. Ketika Bayu Aditama meminta bertemu manajer, ia justru dipermalukan di depan banyak tamu dan diarahkan menuju pintu keluar, tanpa seorang pun menyadari bahwa pria yang sedang diusir itu adalah pemilik seluruh hotel tersebut. Malam itu seseorang akan kehilangan pekerjaannya. Jika Anda pernah diperlakukan seolah-olah tidak pantas berada di suatu tempat, kisah ini adalah untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya Bayu Aditama sama sekali tidak berencana singgah malam itu. 3 bulan bekerja di luar negeri membuatnya hanya merindukan hal-hal sederhana. Mandi air hangat, tempat tidur yang nyaman, dan suara napas putrinya yang tertidur tenang di sampingnya. Pesawat yang membawanya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terlambat hampir 2 jam. Dan setelah mengambil bagasi, waktu sudah hampir tengah malam. Menyetir sekitar 40 menit lagi menuju rumah dalam kondisi lelah terasa terlalu berisiko, sehingga ia segera memutuskan menginap tanpa memberitahu siapapun. Tujuannya sudah jelas, yaitu Hotel Meridian Nusantara di Jalan Sudirman, hotel utama milik Aditama Hospitality Group, perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras selama 11 tahun sejak mengembangkan sebuah hotel kecil yang hampir bangkrut di Bandung menjadi jaringan hotel bergengsi seperti sekarang. Ia sendiri yang meresmikan hotel itu, memotong pita pembukaan, berdiri di atas lantai marmer mewah, dan menyampaikan kepada seluruh tim bahwa hotel tersebut harus menjadi tempat di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat tanpa memandang siapa mereka. Sudah 4 bulan ia tidak datang ke sana. Dan memang sengaja tidak memberi kabar sebelumnya karena ia selalu memiliki kebiasaan mengunjungi hotel-hotel miliknya secara mendadak dengan pakaian sederhana tanpa jam tangan mahal ataupun koper yang menunjukkan kekayaannya. Menurutnya, itulah satu-satunya cara untuk melihat bagaimana para tamu benar-benar diperlakukan ketika tidak ada seorang pun yang sadar bahwa pemilik perusahaan sedang mengawasi mereka. Ayahnya pernah bekerja selama 22 tahun sebagai petugas keamanan malam di sebuah hotel, dan satu nasihat yang selalu diingatnya adalah bahwa cara sebuah tempat memperlakukan orang-orang yang dianggap tidak penting akan menunjukkan jati diri tempat itu lebih dari apapun. Selama penerbangan menuju Jakarta, Kirana Aditama tertidur dan belum benar-benar terbangun. Tubuh mungilnya terasa sangat ringan, tetapi setelah 3 bulan berpisah, Bayu Aditama sanggup menggendong putrinya sejauh apapun tanpa mengeluh. Gadis kecil itu mewarisi bulu mata indah dari ibunya dan sifat keras kepala dari ayahnya. Sementara boneka beruang Kapten masih terselip nyaman di bawah dagunya. Dengan satu tangan menggendong putrinya dan tangan lainnya mendorong pintu putar, Bayu Aditama memasuki lobi Hotel Meridian Nusantara yang masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Cahaya hangat memantul di lantai marmer, alunan musik jazz terdengar pelan dari area lounge, dan sebuah meja resepsionis panjang dari kayu gelap dijaga hanya oleh seorang petugas malam. Seluruh ruangan dirancang agar setiap tamu langsung merasa nyaman dan diterima sejak langkah pertama. Semua detail itu merupakan hasil keputusan Bayu Aditama sendiri ketika membangun hotel tersebut. Sambil berhati-hati agar Kirana Aditama tidak terbangun, ia berjalan perlahan menuju meja resepsionis. Di sana berdiri Reza Pratama, pria berusia akhir 20-an yang berpenampilan sangat rapi mengenakan seragam biru tua hotel dengan kesan bahwa ia sangat mementingkan penampilan luar seseorang. Name tag di dada petugas itu bertuliskan Reza Pratama. Ketika Bayu Aditama mendekati meja resepsionis, Reza Pratama mengangkat pandangannya dari layar komputer dan ekspresinya berubah sangat halus, bukan menjadi kasar atau terang-terangan meremehkan, melainkan seperti seseorang yang diam-diam telah mengambil kesimpulan hanya dari apa yang dilihatnya. Pandangannya berpindah ke hoodie abu-abu yang dikenakan Bayu Aditama, kemudian ke Kirana Aditama yang masih tertidur pulas di pundak ayahnya sambil memeluk boneka beruang Kapten. Lalu kembali lagi ke layar komputer. Dengan suara tenang, Bayu Aditama berkata, "Selamat malam. Saya ingin memesan 1 kamar untuk malam ini."
Hanya 1 malam untuk 2 orang. Kamar biasa saja sudah cukup. Mata Reza Pratama tetap tertuju pada layar beberapa saat lebih lama sebelum akhirnya ia sedikit membungkukkan badan dan berkata dengan nada yang sengaja cukup keras agar tamu di sekitar dapat mendengarnya. "Maaf, Pak. Hotel seperti ini bukan tempat yang bisa dimasuki begitu saja." Ucapan itu tidak diucapkan dengan teriakan ataupun kemarahan, tetapi dengan keyakinan dingin yang membuat penghinaan terasa seolah-olah merupakan sesuatu yang wajar. Seorang wanita yang sedang duduk di area lounge beberapa meja dari sana menoleh memperhatikan. Bayu Aditama tidak memedulikannya. Ia tetap menatap Reza Pratama dan menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin memesan 1 kamar. Itu saja." Reza Pratama langsung menegakkan tubuhnya lalu berkata, "Maaf, Pak. Semua kamar sudah penuh malam ini. Tidak ada yang tersedia." Wajah Bayu Aditama tidak berubah sedikit pun. Dengan nada yang tetap tenang ia bertanya, "Benar-benar tidak ada sama sekali?" "Saya tidak membutuhkan kamar mewah, kamar standar juga tidak masalah. Kami hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat malam ini." Dengan sikap yang tampak sangat terlatih, Reza Pratama kembali mengulang jawaban yang sama, "Mohon maaf, Pak. Hotel kami benar-benar penuh. Mungkin Bapak bisa mencoba hotel lain di sekitar kawasan ini." Bayu Aditama terdiam beberapa saat sambil menatap wajah Reza Pratama dengan penuh perhatian. Bukan karena marah, melainkan seolah sedang mencatat setiap detail yang terjadi. Tidak sampai 3 menit kemudian pintu utama hotel kembali terbuka. Sepasang suami istri berpakaian sangat elegan masuk ke dalam. Sang pria mengenakan jas blazer mahal, sedangkan istrinya memakai mantel mewah yang nilainya mungkin melebihi penghasilan bulanan banyak orang. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri, seolah sudah terbiasa selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seketika itu juga sikap Reza Pratama berubah total. Bahunya menjadi lebih tegap, senyumnya muncul dengan hangat, lalu ia berkata ramah, "Selamat datang di Hotel Meridian Nusantara. Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki reservasi?" Pasangan itu menjawab bahwa mereka belum melakukan pemesanan apapun. Mereka sama-sama datang tanpa reservasi seperti Bayu Aditama. Namun dalam waktu kurang dari 4 menit, Reza Pratama telah memproses pembayaran mereka, menyiapkan kamar, lalu menyerahkan 2 kartu akses dengan keramahan yang sama sekali tidak ia tunjukkan sebelumnya. Bayu Aditama memperhatikan setiap detik kejadian itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak perlu berbicara karena kenyataan yang baru saja terjadi sudah menjelaskan semuanya. Hanya salah satu dari mereka yang mungkin masih berusaha menyangkalnya. Di atas pundaknya, Kirana Aditama mulai bergerak pelan lalu bertanya dengan suara mengantuk, "Ayah, apakah kita sudah sampai di hotel?" Bayu Aditama memeluk putrinya sedikit lebih erat sambil menjawab lembut, "Ya, sayang. Kita sudah sampai. Tunggu sebentar lagi." Setelah itu ia kembali menghadap meja resepsionis. Dengan suara yang tetap setenang permukaan air yang nyaris tidak beriak, ia berkata, "Saya ingin berbicara dengan manajer yang sedang bertugas malam ini." Wajah Reza Pratama kembali berubah, kali ini tanpa sedikit gugup meskipun berusaha menyembunyikannya. Ia segera mengangkat telepon meja dan melakukan panggilan singkat. Bayu Aditama menunggu dengan sabar sambil memandang ke sekeliling lobi. Ia melihat para tamu yang duduk di kursi lounge, kemudian seorang karyawan wanita di meja layanan tamu yang berpura-pura merapikan berkas padahal jelas sedang memperhatikan seluruh kejadian itu. Sementara cahaya hangat, lantai marmer, dan alunan musik jazz yang lembut masih memenuhi ruangan. Tempat ini dahulu ia bangun agar menjadi ruang yang membuat setiap orang merasa aman, nyaman, dan diterima. Untuk kesekian kalinya ia bertanya dalam hati, bagaimana sebuah tempat yang ia dirikan dengan keyakinan sebesar itu bisa berubah setelah pengelolaannya diserahkan kepada orang lain. Tidak untuk pertama kalinya Bayu Aditama bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah tempat yang dibangun dengan penuh keyakinan setelah pengelolaannya diserahkan kepada orang lain. Kurang dari 2 menit kemudian, manajer yang sedang bertugas datang menghampiri. Name tag di dadanya bertuliskan Armand Wicaksono. Pria berusia sekitar pertengahan 40-an itu masih mengenakan setelan jas rapi meskipun waktu sudah hampir tengah malam. Seolah baginya wibawa selalu harus ditunjukkan lewat penampilan.
Dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia sudah menerima penjelasan dari Reza Pratama sebelum datang ke meja resepsionis. Ia tidak datang untuk mendengarkan kedua belah pihak, melainkan membawa kesimpulan yang sudah diputuskan sejak awal. Berdiri tepat di samping Reza Pratama, ia berkata dengan nada datar, "Maaf, Pak. Sepertinya telah terjadi sedikit kesalahpahaman. Petugas kami sudah menjelaskan bahwa malam ini semua kamar telah terisi penuh. Saya rasa tidak ada lagi yang bisa kami lakukan." Kini posisi mereka tampak sangat jelas. Armand Wicaksono dan Reza Pratama berada di satu sisi meja, sementara Bayu Aditama berdiri sendirian sambil menggendong Kirana Aditama yang masih tertidur pulas di pundaknya. Dengan tenang Bayu Aditama menjawab, "Tidak ada kesalahpahaman. Saya melihat sendiri petugas Anda memberikan kamar kepada pasangan yang datang tanpa reservasi. Padahal beberapa menit sebelumnya ia mengatakan kepada saya bahwa hotel sudah penuh. Saya hanya ingin mendengar penjelasan mengenai hal itu." Wajah Armand Wicaksono langsung mengeras. Dengan nada tegas ia menjawab, "Petugas kami telah menggunakan penilaian profesionalnya, dan saya mendukung keputusan tersebut." Bayu Aditama menatapnya tanpa berkedip lalu mengulang perlahan, "Penilaian profesional?" Armand Wicaksono mengangguk singkat. "Benar." Selama beberapa saat Bayu Aditama tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya melayang kepada ayahnya yang pernah bekerja selama 22 tahun sebagai petugas keamanan malam di sebuah hotel. Ia teringat seragam ayahnya yang mulai usang di bagian siku, juga kebiasaan sang ayah yang setiap selesai bekerja selalu duduk diam beberapa menit di meja makan sebelum akhirnya kembali berbicara seperti biasa. Ayahnya bukan orang yang menyimpan kebencian, hanya kelelahan karena terlalu sering diperlakukan seolah dirinya tidak berarti. Dari ayahnya, Bayu Aditama tidak mewarisi rasa dendam, melainkan cara memandang segala sesuatu dengan sangat jernih. Kini, sambil berdiri di lobi hotel utama miliknya sendiri dan menggendong putrinya yang masih tertidur, ia merasakan ketenangan itu kembali memenuhi pikirannya. Ia memutuskan untuk tetap merahasiakan identitasnya. Belum saatnya. Ia ingin melihat sejauh mana perlakuan ini akan berlangsung, bukan demi memuaskan dirinya sendiri, tetapi karena jika semua ini bisa terjadi di hotel yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh jaringan Aditama Hospitality Group, maka ia harus mengetahui akar masalahnya sebelum mengambil tindakan apapun. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya ingin mengetahui nama lengkap dan jabatan Anda secara resmi." Tanpa sedikit pun menunjukkan keramahan, Armand Wicaksono menyebutkan identitasnya. Bayu Aditama mengingat semuanya dalam diam tanpa membuat keributan sedikit pun. Setelah itu ia melangkah menjauh dari meja resepsionis, duduk di salah satu kursi lobi sambil tetap memangku Kirana Aditama, lalu menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Baginya, semua ini baru saja dimulai. Ia tidak perlu menunggu lama. Armand Wicaksono ternyata tidak kembali ke ruang kerjanya, melainkan berdiri tidak jauh dari meja resepsionis dengan kedua tangan bersedekap, terus mengawasi Bayu Aditama seperti seseorang yang menganggap kehadiran tamu itu sebagai masalah yang harus segera disingkirkan. Setiap beberapa menit sekali pandangannya kembali mengarah ke kursi tempat Bayu Aditama duduk bersama Kirana Aditama yang masih tertidur, seolah ingin mengatakan bahwa mereka tidak diinginkan berada di sana. Bayu Aditama menyadari semuanya. Ia melihat Armand Wicaksono membisikkan sesuatu kepada Reza Pratama hingga petugas itu langsung berdiri lebih tegak. Ia juga melihat seorang karyawan wanita di meja layanan tamu yang name tag-nya bertuliskan Nadia Lestari. Perempuan muda itu berpura-pura menatap meja kerjanya, tetapi kedua tangannya telah berhenti bergerak sama sekali. Bayu Aditama juga memperhatikan dua tamu di area lounge yang kini semakin sering melirik ke arahnya tanpa berani ikut campur. Perlahan-lahan suasana lobi berubah menjadi tegang, yaitu ketegangan yang muncul ketika semua orang sadar bahwa sesuatu yang tidak adil sedang terjadi, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menjadi orang pertama yang mengatakannya. Pemandangan seperti itu bukanlah hal baru bagi Bayu Aditama. Ia pernah melihatnya berkali-kali di berbagai tempat sebelumnya. Pemandangan seperti ini memang bukan pertama kali dilihat Bayu Aditama, meskipun belum pernah terjadi di hotel miliknya sendiri. Sepanjang hidupnya ia sudah berkali-kali menyaksikan suasana yang sama, ketika banyak orang sadar bahwa sesuatu yang tidak adil sedang berlangsung, tetapi masing-masing memilih diam karena merasa bukan urusan mereka untuk ikut campur.
Dengan hati-hati ia membetulkan posisi Kirana Aditama di pelukannya agar putrinya tetap tidur nyaman, lalu terus mengamati setiap gerakan di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian Armand Wicaksono akhirnya mengambil tindakan. Ia berjalan melintasi lobi dengan langkah tenang yang lebih menunjukkan keinginan untuk memamerkan kewenangan daripada benar-benar menjalankan tanggung jawabnya. Berhenti beberapa langkah di depan kursi tempat Bayu Aditama duduk, ia berbicara dengan suara rendah yang terdengar sopan tetapi tetap cukup jelas agar tamu-tamu di sekitar dapat mendengarnya. "Pak, kami sudah memberi Bapak cukup waktu. Saya ingin berbicara terus terang. Ini adalah properti pribadi. Kami sudah menjelaskan bahwa malam ini kami tidak dapat menyediakan kamar untuk Bapak, sehingga kami tidak bisa membiarkan Bapak terus berada di lobi setelah menerima penjelasan tersebut." Bayu Aditama mengangkat wajahnya dan menjawab dengan tenang, "Saya hanya duduk di kursi lobi hotel. Saya tidak meninggikan suara, tidak membuat keributan, dan tidak melakukan tindakan apapun yang memberi alasan kepada Anda untuk meminta saya pergi." Armand Wicaksono menatapnya dingin lalu berkata singkat, "Saya tidak sedang meminta." Seketika suasana di seluruh ruangan berubah. Seorang tamu di area lounge perlahan meletakkan gelasnya di atas meja. Nadia Lestari sempat mengangkat kepalanya sebelum kembali menunduk. Bayu Aditama memandang wajah Armand Wicaksono yang dipenuhi keyakinan mutlak. Keyakinan seseorang yang sama sekali tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya bisa saja salah. Saat itu ia merasakan sesuatu mengendap di dalam hatinya. Bukan kemarahan, melainkan tekad yang jauh lebih tenang dan lebih kuat daripada amarah. Dengan suara mantap ia berkata, "Kalau begitu, silakan panggil petugas keamanan. Saya ingin semua ini dilakukan secara resmi." Rahang Armand Wicaksono langsung menegang. Ia berbalik dan memberi isyarat singkat ke arah ujung lobi. Dua orang petugas keamanan yang rupanya telah bersiap sejak tadi segera berjalan mendekat. Tubuh mereka besar, langkah mereka tenang seperti orang yang sudah berkali-kali melakukan hal serupa. Tanpa banyak bicara mereka berdiri di sisi kanan dan kiri kursi Bayu Aditama dengan gerakan yang sangat terlatih. Tepat pada saat itulah Kirana Aditama terbangun. Seperti kebanyakan anak kecil, ia tidak bangun perlahan, melainkan langsung membuka mata sepenuhnya dan seketika menangkap seluruh keadaan di sekitarnya. Ia melihat lobi hotel, kedua petugas keamanan, ketegangan yang terpancar dari tubuh ayahnya, serta wajah Armand Wicaksono hanya dalam beberapa detik. Gadis kecil itu segera duduk lebih tegak sambil memeluk erat boneka beruang kapten di dadanya. Lalu menatap kedua petugas keamanan dengan rasa ingin tahu yang begitu polos karena ia belum belajar berpura-pura tidak melihat sesuatu yang jelas berada di depan matanya. Setelah itu ia menoleh langsung kepada Armand Wicaksono dan bertanya dengan suara jernih, "Kenapa Bapak menyuruh kami pergi?" Suara lembutnya bergema di lobi yang sunyi hingga terdengar oleh para tamu di area lounge, pasangan yang berdiri di dekat lift, dan juga Nadia Lestari yang berada di meja layanan tamu. Armand Wicaksono tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Ia hanya memandang Bayu Aditama, dan sikap diamnya sudah menjadi jawaban tersendiri. Kirana Aditama kemudian memandang ayahnya, lalu kembali menatap Armand Wicaksono dengan kesungguhan khas anak berusia 8 tahun yang benar-benar ingin memahami sesuatu. Dengan polos ia berkata, "Kalau mereka memang tidak ingin ada orang di sini, kenapa mereka bekerja di hotel? Bukankah tugas mereka membantu semua tamu?" Pertanyaan itu sama sekali tidak mengandung nada menyalahkan, hanya rasa ingin tahu yang tulus karena perilaku orang-orang dewasa di hadapannya terasa tidak masuk akal. Justru karena diucapkan dengan kepolosan seperti itulah kata-kata Kirana Aditama terasa jauh lebih menghantam dibandingkan kemarahan siapapun. Pasangan yang berada di dekat lift kini berbalik sepenuhnya untuk memperhatikan. Para tamu di area lounge berhenti berpura-pura tidak melihat. Bahkan salah seorang petugas keamanan yang berdiri di sisi kiri Bayu Aditama tampak mengubah sedikit posisi tubuhnya, seolah dalam hatinya sendiri mulai muncul rasa tidak nyaman terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Nadia Lestari berdiri membeku di meja layanan tamu. Tatapannya terpaku pada permukaan meja di depannya, sementara kedua telapak tangannya menempel erat di atas meja seolah tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bayu Aditama menunduk menatap Kirana Aditama. Dengan suara yang hangat dan lembut, seperti setiap kali ia ingin memastikan putrinya mengerti bahwa kekeliruan orang lain bukanlah kesalahannya, ia berkata, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, sayang. Tidak satupun."
Ia terus menatap mata putrinya hingga Kirana Aditama mengangguk pelan. Lalu Bayu Aditama kembali mengalihkan pandangannya kepada Armand Wicaksono. Wajah manajer itu telah berubah. Keyakinannya masih ada, tetapi di baliknya mulai tampak retakan kecil. Bukan karena ia mulai ragu, melainkan karena ia merasa terganggu. Pertanyaan polos Kirana Aditama telah menarik perhatian banyak orang dan mengubah suasana lobi menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan dengan mudah. Alih-alih meredakan keadaan, Armand Wicaksono justru memilih bersikap lebih keras. Ia termasuk orang yang akan menggenggam kendali semakin kuat ketika merasa kendalinya mulai lepas. Dengan nada dingin yang sama sekali tidak lagi menyisakan keramahan, ia berkata, "Sudah cukup. Tolong keluarkan mereka dari sini." Kedua petugas keamanan langsung bergerak. Petugas di sebelah kiri melangkah lebih dulu, diikuti rekannya di sebelah kanan. Bayu Aditama bangkit perlahan sambil tetap merangkul Kirana Aditama di sisinya. Ia tidak melawan, tidak meninggikan suara, tetapi juga tidak melangkah menuju pintu keluar. Belum. Ia berdiri tegak di tengah lobi bersama putrinya dan menatap Armand Wicaksono dengan tatapan seorang pria yang telah melihat semua yang ingin ia lihat dan kini sedang menentukan langkah berikutnya. Tanpa banyak orang sadari, beberapa telepon genggam mulai diarahkan ke arah mereka. Tidak ada yang mengangkatnya tinggi-tinggi atau membuat keributan, tetapi beberapa tamu diam-diam mulai merekam kejadian itu. Yang terekam adalah seorang pria Indonesia berhoodie abu-abu bersama putrinya yang berusia 8 tahun sambil memeluk boneka beruang kapten, diapit dua petugas keamanan dan seorang manajer yang wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah merasa mengetahui bagaimana semua ini akan berakhir. Bayu Aditama perlahan merogoh saku hoodie-nya, mengeluarkan telepon genggam, mencari sebuah nomor, lalu menekan tombol panggil. Percakapan itu berlangsung kurang dari 1 menit. Ia hanya mengucapkan 4 kalimat, mendengarkan sekitar 10 detik, kemudian mengakhiri panggilan. Setelah memasukkan kembali teleponnya ke dalam saku, ia berdiri dengan tenang sambil meletakkan tangannya di bahu Kirana Aditama. Dengan suara lirih yang hanya ditujukan kepada ayahnya, Kirana Aditama bertanya, "Ayah, apakah kita harus pergi?" Bayu Aditama menatap putrinya sambil tersenyum tipis lalu menjawab, "Tidak malam ini, sayang. Kita tidak akan pergi kemanapun malam ini." Mendengar jawaban itu, kesabaran Armand Wicaksono benar-benar habis. Ia melangkah maju dan berkata tegas, "Pak, ini peringatan terakhir saya." Tepat pada saat itu terdengar bunyi lembut dari pintu lift. Biasanya suara itu tidak pernah menarik perhatian siapapun. Tetapi malam itu seluruh orang di lobi langsung menoleh ke arah lift. Pintu lift perlahan terbuka dan Hendra Saputra, Direktur Utama Aditama Hospitality Group, keluar dengan mengenakan setelan jas gelap yang tampak baru dikenakan dengan tergesa-gesa. Rambutnya yang mulai dipenuhi uban memperlihatkan bahwa ia datang secepat mungkin begitu menerima telepon. Di belakangnya berjalan 2 orang anggota tim direksi yang sama-sama menunjukkan raut wajah serius karena memahami betapa pentingnya situasi yang sedang mereka hadapi. Tanpa melirik Armand Wicaksono maupun Reza Pratama, Hendra Saputra langsung menghampiri Bayu Aditama. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah, seolah baru menyadari bahwa perusahaan telah mengecewakan orang yang paling seharusnya dihormati. Ia berhenti tepat di depan Bayu Aditama lalu berkata dengan penuh hormat, "Pak Bayu Aditama, saya sungguh meminta maaf karena Bapak harus menunggu selama ini." Seketika seluruh lobi menjadi sunyi. Bukan kesunyian yang dramatis, melainkan kesunyian yang muncul perlahan hingga satu demi satu suara menghilang dan hanya menyisakan alunan musik jazz lembut yang kini terasa sama sekali tidak pantas terdengar di ruangan itu. Setelah itu Hendra Saputra berbalik menghadap meja resepsionis dengan wajah tenang dan bersiap menjelaskan kepada semua orang siapa sebenarnya Bayu Aditama. Dengan suara tenang yang terdengar jelas di seluruh lobi, Hendra Saputra berkata, beliau adalah pendiri sekaligus pemilik tunggal Aditama Hospitality Group. Beliau adalah pemilik Hotel Meridian Nusantara ini. Seluruh bangunan yang sedang Anda pijak, kursi-kursi di samping Anda, seragam yang sedang Anda kenakan, bahkan kontrak kerja yang menentukan apakah besok Anda masih bekerja di sini atau tidak, semuanya berada di bawah kepemilikan Bayu Aditama. Setelah mengucapkan kalimat itu, Hendra Saputra membiarkan keheningan memenuhi ruangan selama beberapa detik sebelum melanjutkan, "Saya ingin setiap orang yang berada di ruangan ini memahami dengan sangat jelas apa yang telah terjadi malam ini.
Wajah Reza Pratama seketika memucat hingga hampir sewarna dengan lantai marmer di bawah kakinya. Sementara itu, Armand Wicaksono masih berdiri membeku di tengah lobi. Seolah seluruh pemahamannya tentang situasi yang sedang terjadi baru saja runtuh dan ia belum mampu menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Kirana Aditama memandang Hendra Saputra, kemudian menoleh kepada ayahnya, lalu kembali menatap pria itu. Ia memeluk boneka beruang kapten sedikit lebih erat sebelum berbisik pelan. Ayah. Ayah kenal dengan bapak itu? Untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki hotel, wajah Bayu Aditama benar-benar melunak. Ia merangkul bahu putrinya dan menariknya lebih dekat sambil tersenyum hangat. Iya, sayang, jawabnya lembut. Ayah mengenalnya. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Itulah hal pertama yang disadari Bayu Aditama setelah Hendra Saputra selesai berbicara. Beberapa menit sebelumnya semua orang tampak yakin akan bagaimana kejadian itu berakhir, tetapi sekarang seluruh lobi benar-benar membeku. Armand Wicaksono masih berdiri di tempatnya, sedangkan kedua telapak tangan Reza Pratama menempel kuat di meja resepsionis seolah hanya meja itulah yang masih mampu menopang tubuhnya. Kedua petugas keamanan tanpa diperintah perlahan mundur beberapa langkah, secara naluriah mengambil jarak dari situasi yang telah berubah sepenuhnya. Bahkan para tamu yang sejak tadi diam-diam merekam kejadian itu mulai menurunkan telepon genggam mereka karena merasa apa yang sedang berlangsung jauh lebih besar daripada sekadar sebuah rekaman video. Bayu Aditama mengamati seluruh ruangan dan menatap setiap wajah satu persatu. Ia tidak merasakan kemenangan ataupun kepuasan. Ia hanya memperhatikan semuanya dengan saksama seperti seseorang yang sedang mencatat setiap fakta penting sebelum mengambil keputusan. Ia tidak sedang memikirkan apa yang akan diucapkannya, melainkan memikirkan arti sebenarnya dari momen ini dan tanggung jawab yang harus ia jalankan. Orang pertama yang akhirnya berani berbicara adalah Armand Wicaksono. Keberanian itu mungkin juga merupakan bentuk kepanikan. Dengan suara yang mulai kehilangan keyakinan ia berkata, Pak Bayu Aditama, izinkan saya menjelaskan. Kami benar-benar tidak mengetahui siapa Bapak, namun setiap kalimat yang ia mulai dengan penuh keyakinan selalu terhenti sebelum selesai. Ia memang tidak berbohong. Ia benar-benar tidak mengetahui identitas Bayu Aditama, tetapi jauh di lubuk hatinya ia juga menyadari bahwa tidak mengenal seseorang bukanlah alasan untuk memperlakukannya secara tidak adil. Karena itulah tidak satupun penjelasannya mampu terdengar utuh. Bayu Aditama membiarkannya berbicara sampai selesai. Ia tidak menyela, tidak mengubah ekspresi wajahnya, dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Armand Wicaksono untuk mencari pembenaran. Setelah suasana kembali hening, barulah ia berkata dengan suara tenang yang terdengar jelas ke seluruh lobi, Anda benar. Anda memang tidak tahu siapa saya. Dan justru itulah inti persoalannya. Ia tidak perlu meninggikan suara karena seluruh ruangan telah benar-benar sunyi. Semua yang Anda lakukan malam ini terjadi karena Anda melihat penampilan saya lalu memutuskan bahwa saya tidak layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tamu lainnya. Bukan karena ucapan saya, bukan karena tindakan saya, tetapi semata-mata karena kesan yang Anda bentuk ketika saya melangkah masuk melalui pintu hotel ini. Dan semua itu Anda lakukan di depan putri saya. Armand Wicaksono membuka mulut hendak menyela, tetapi Bayu Aditama melanjutkan ucapannya dengan nada yang tetap tenang. Ayah saya pernah bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah hotel selama 22 tahun. Setiap malam beliau pulang membawa beban yang tidak pernah benar-benar hilang, yaitu rasa diremehkan oleh orang-orang yang bahkan telah memutuskan bahwa dirinya tidak berarti sebelum sempat mendengar satu kata pun darinya. Saya membangun perusahaan ini karena saya percaya dunia tidak harus berjalan seperti itu. Lanjut Bayu Aditama dengan suara tenang namun tegas. Setiap orang yang berdiri di depan meja resepsionis hotel ini berhak diperlakukan dengan hormat bahkan sebelum mereka membuktikan siapa diri mereka. Bukan setelah Anda menilai pakaian mereka, bukan setelah Anda memutuskan apakah mereka tampak pantas berada di sini, tetapi sejak langkah pertama mereka memasuki pintu hotel ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bayu Aditama menoleh kepada Hendra Saputra, yang membalas dengan anggukan singkat, lalu kembali memandang Armand Wicaksono. Malam ini Anda bukan hanya mengecewakan seorang tamu. Anda telah mengecewakan setiap orang yang pernah memasuki hotel seperti ini lalu dibuat merasa seolah-olah mereka tidak pantas berada di dalamnya. Dan semua itu Anda lakukan di depan putri saya.
Armand Wicaksono mencoba membuka mulut untuk memberikan penjelasan sekali lagi, tetapi belum sempat menyelesaikan satu kalimat pun, Bayu Aditama berkata dengan suara pelan. Armand Wicaksono, mulai saat ini juga saya berhentikan dari jabatan Anda. Setelah itu ia memandang Hendra Saputra, yang langsung melangkah ke samping untuk menghubungi bagian sumber daya manusia. Wajah Armand Wicaksono seketika kehilangan seluruh warna. Apapun pembelaan yang masih ingin ia sampaikan akhirnya ia telan kembali. Ia hanya merapikan jasnya secara refleks, seolah berusaha mempertahankan sisa martabat yang masih dimilikinya, lalu berjalan menuju kantor belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu giliran Reza Pratama. Bayu Aditama berjalan perlahan menuju meja resepsionis, memberi kesempatan kepada pria muda itu untuk memahami apa yang akan terjadi. Wajah Reza Pratama tampak tegang. Rahangnya mengeras dan matanya menunjukkan seseorang yang selama beberapa menit terakhir bahkan hampir lupa bagaimana caranya bernapas dengan tenang. Berhenti tepat di depan meja resepsionis, Bayu Aditama menatapnya langsung lalu berkata, "Malam ini Anda mengambil keputusan hanya berdasarkan penampilan seseorang. Saya ingin Anda benar-benar memikirkan hal itu. Bukan tentang akibatnya bagi pekerjaan Anda, tetapi tentang arti sebenarnya dari tindakan tersebut. Rasakan bagaimana posisi orang yang menerima perlakuan seperti itu." Nada suaranya tetap tenang dan tidak mengandung kebencian. "Saya tidak akan mengakhiri karir Anda malam ini. Tetapi mulai besok Anda wajib mengikuti program pelatihan ulang secara menyeluruh. Bukan pelatihan mengenai keterampilan bekerja, melainkan tentang nilai, empati, dan cara memperlakukan sesama manusia. Saya ingin Anda benar-benar memahami mengapa pekerjaan ini ada dan untuk siapa pekerjaan ini dijalankan. Jika setelah menyelesaikan pelatihan itu Anda masih ingin bekerja di sini, pintu akan tetap terbuka. Namun kejadian seperti malam ini tidak boleh pernah terulang lagi, kepada siapapun." Reza Pratama mengangguk pelan. Gerakannya sangat kecil, tetapi penuh kesungguhan. Setelah itu Bayu Aditama berjalan menuju meja layanan tamu tempat Nadia Lestari sejak tadi berdiri tanpa bergerak. Kedua tangannya masih berada di atas meja dengan wajah yang dipenuhi kecemasan karena khawatir ikut disalahkan atas sesuatu yang sebenarnya tidak ia lakukan. Bayu Aditama berhenti di depannya dan berbicara dengan suara pelan yang hanya dapat didengar olehnya. "Saya melihat semuanya. Saya tahu Anda sadar bahwa sesuatu yang tidak benar sedang terjadi, tetapi Anda tidak memiliki ruang untuk berbicara. Saya mengerti mengapa keadaan di sini membuat hal itu sangat sulit. Itu bukan kegagalan karakter Anda, melainkan kegagalan kepemimpinan." Nadia Lestari sedikit membuka mulut seolah ingin meminta maaf, tetapi Bayu Aditama melanjutkan sebelum ia sempat berbicara. "Saya juga memperhatikan Anda sepanjang malam ini. Saya melihat bagaimana Anda terus mengikuti apa yang terjadi. Saya melihat bahwa Anda mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah meskipun saat itu Anda belum memiliki wewenang untuk bertindak. Itu sangat berarti bagi saya. Mulai besok saya angkat menjadi supervisor layanan tamu karena saya membutuhkan orang-orang yang berani melakukan hal yang benar ketika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya." Nadia Lestari memandangnya beberapa saat. Raut wajahnya perlahan berubah dari rasa terkejut menjadi lega, lalu akhirnya dipenuhi tekad. Dengan suara mantap ia berkata, "Saya tidak akan mengecewakan Bapak." Bayu Aditama hanya tersenyum tipis. "Saya tahu." Setelah itu ia kembali menghadap seluruh ruangan. Semua tamu yang masih berada di lobi kini memandangnya secara terbuka. Tidak ada lagi yang berpura-pura sibuk, tidak ada lagi telepon genggam yang diangkat untuk merekam. Semua orang hanya menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Tanpa kata-kata pembuka, Bayu Aditama mulai berbicara sebagaimana selama ini ia selalu berbicara ketika menyampaikan sesuatu yang benar-benar penting. "Saya telah membangun hotel selama bertahun-tahun, dan hanya ada satu prinsip yang tidak pernah bisa saya kompromikan. Setiap orang yang melangkah masuk melalui pintu hotel kami harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Bukan karena pakaian yang mereka kenakan, bukan karena penampilan mereka, dan bukan karena Anda menganggap mereka pantas atau tidak pantas berada di tempat seperti ini. Setiap orang, setiap saat, tanpa pengecualian, berhak mendapatkan penghormatan yang sama. Itulah jati diri perusahaan ini.
Setelah mengucapkan kalimat itu, Bayu Aditama memandang sekeliling lobi untuk terakhir kalinya. Tatapannya menyapu meja resepsionis, area lounge, dan lantai marmer yang mengingatkannya kepada ayahnya, seorang pria yang selama puluhan tahun hanya diizinkan melintasi lantai hotel sebagai karyawan, bukan sebagai tamu yang dihormati. Dengan suara mantap ia melanjutkan, jika ada siapapun di perusahaan ini yang tidak mampu berkomitmen pada prinsip tersebut, saya lebih memilih Anda mencari tempat kerja yang lain. Ini bukan ancaman, melainkan kenyataan mengenai nilai yang kami pegang. Seluruh ruangan kembali diliputi keheningan selama beberapa saat. Kemudian Kirana Aditama, yang sejak tadi berdiri di samping ayahnya sambil memeluk boneka beruang kapten dengan wajah serius khas anak kecil yang benar-benar ingin memahami dunia, perlahan menarik tangan Bayu Aditama. Dengan suara polos ia berkata, "Ayah, sekarang kita boleh masuk kamar, kan? Aku benar-benar mengantuk." Ucapan sederhana itu membuat suasana yang tegang perlahan mencair. Bukan tawa keras, melainkan senyum kecil dan helaan napas lega yang menyebar di seluruh lobi ketika semua orang akhirnya merasa beban yang menekan mereka sejak tadi mulai menghilang. Bahkan Hendra Saputra pun menahan senyum tipis di sudut bibirnya. Bayu Aditama menunduk memandang wajah tulus putrinya, boneka kapten yang sudah mulai usang, dan kepolosan yang sama sekali tidak dibuat-buat. Untuk pertama kalinya malam itu beban yang memenuhi dadanya terasa berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih ringan. Ia mengusap lembut kepala Kirana Aditama lalu tersenyum hangat. Tentu saja, sayang. Sekarang kita akan menuju kamar kita. 3 bulan kemudian, pada suatu Selasa siang yang tenang, sebuah keluarga memasuki pintu putar Hotel Meridian Nusantara. Sepasang suami istri yang tanpa lelah setelah perjalanan jauh datang bersama 2 anak kecil. Salah satu anak menyeret ransel besar yang hampir lebih besar daripada tubuhnya sendiri dan dengan keras kepala menolak setiap tawaran bantuan karena merasa harus membawanya sendiri. Saat itu Nadia Lestari telah resmi bertugas sebagai supervisor layanan tamu. Begitu melihat keluarga tersebut memasuki lobi, ia segera berjalan menyambut mereka sebelum mereka sempat tiba di meja resepsionis. Dengan senyum hangat ia memperkenalkan dirinya, menyapa mereka dengan ramah, lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan agar masa menginap mereka terasa nyaman. Ia sama sekali tidak memperhatikan koper mereka, pakaian yang mereka kenakan, ataupun sepatu yang mereka pakai. Yang ia lihat hanyalah wajah-wajah lelah, kedua orang tua yang membutuhkan istirahat, dan anak kecil yang keras kepala tetapi menggemaskan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, raut tegang di wajah kedua orang tua itu mulai menghilang. Beberapa menit kemudian bahkan anak yang semula menolak bantuan akhirnya dengan sukarela menyerahkan ranselnya kepada petugas hotel. Di sudut lobi, Bayu Aditama berdiri bersama Kirana Aditama. Kali ini ia datang sesuai jadwal inspeksi resmi, mengenakan jaket sederhana sebagai pengganti hoodie, sementara Kirana Aditama tetap membawa boneka kapten kemanapun ia pergi. Selama sekitar 10 menit mereka hanya berdiri memperhatikan tanpa memperkenalkan diri kepada siapapun karena Bayu Aditama ingin melihat terlebih dahulu bagaimana pelayanan berlangsung secara alami. Sebagaimana setiap hari ketika tidak seorang pun mengetahui bahwa pemilik perusahaan sedang berada di sana. Kirana Aditama memperhatikan Nadia Lestari membimbing keluarga itu menuju meja resepsionis. Ia melihat kedua anak kecil tertawa ketika Nadia Lestari mengucapkan sesuatu yang membuat mereka merasa disambut dengan hangat. Setelah beberapa saat, Kirana Aditama mendongak memandang ayahnya lalu bertanya, "Ayah, apakah memang seperti inilah seharusnya sebuah hotel memperlakukan tamunya?" Bayu Aditama memandang keluarga itu yang kini tampak jauh lebih tenang, melihat kedua orang tua mengembuskan napas lega, dan melihat anak kecil itu akhirnya rela melepaskan ranselnya sambil tersenyum. Ia kemudian menjawab pelan, "Ya, sayang. Persis seperti inilah seharusnya." Kirana Aditama merenungkan jawaban itu dengan kesungguhan yang selalu ia miliki. Setelah beberapa saat ia mengangguk, menyelipkan boneka kapten di bawah lengannya, lalu menggenggam tangan ayahnya. Bayu Aditama menggenggam tangan kecil putrinya dengan erat. Mereka berdiri berdampingan di sudut lobi hotel yang telah ia bangun dengan seluruh keyakinannya, menyaksikan tempat itu akhirnya benar-benar menjadi seperti yang selalu ia impikan. Setiap orang layak diperlakukan dengan penuh martabat bahkan sebelum mereka membuktikan siapa diri mereka. Sebelum mereka menunjukkan apa yang mereka miliki,
Dan sebelum siapapun memutuskan apakah mereka pantas berada di sana. Itulah bukan hanya cara menjalankan sebuah perusahaan dengan benar, melainkan juga cara memperlakukan sesama manusia sebagaimana seharusnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa mengikuti Cinta Tanpa Batas untuk menikmati kisah-kisah inspiratif lainnya setiap minggu.